Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama Zoom dengan Bapak Nikolas Darmawan selaku Research Analis Semesta Indovest Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Nikolas. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik? Terima kasih Pak Nikolas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak, untuk analisis secara teknikal, indeks harga saham gabungan sempat memberikan harapan tadi di sesi pertama menguat hingga ke 7.117, kemudian berbalik arah, bahkan tekanan yang terjadi cukup dalam, sempat ke 7.026 di 30 menit atau beberapa menit jelang penutupan, penguatan lebih ke arah terbatas. Namun sampai sejauh ini IHSG belum mampu kembali menyentuh di atas level 7.100-an. Analisis Anda? Ya, kalau kita lihat ini sentimen penurunan daripada IHSG, kita lihat karena cenderung wait and see dari sisi makro, juga menunggu rilis data ekonomi seperti PMI dan Core PCE US. Lalu juga market antisipasi nada hawkish the Fed, that's why equity market seperti IHSG ini cenderung turun dari minggu lalu. Tapi kalau kita lihat pelemahannya di sore hari ini cenderung terbatas, bahkan bisa dibilang sedikit rebound karena market juga bereaksi terhadap trade balance Indonesia yang tumbuh positif. Jadi mungkin dari sisi teknikal besok ada kemungkinan indeks rebound. Jika harga berhasil maintain di atas level 7.000, ada kemungkinan indeks bergerak kembali di atas 7.100. Baik Pak Nikolas, selain dari eksternal, kemudian tadi untuk neraca dagang kita surplus, para investor juga masih menantikan Pak rilis suku bunga acuan Bank Indonesia, di mana banyak dari beberapa pihak menilai ada kemungkinan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuan di luar dugaan sama sekali, mengingat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Kalau tidak salah, rapatnya akan berlangsung besok dan hari Rabu, dan pengumuman hari Rabu kalau tidak salah. Seberapa besar Anda melihat terkait dengan prospek suku bunga Bank Indonesia ini, terutama terhadap beberapa sektor yang cukup sensitif termasuk dari perbankan, Pak Nikolas? Oke, mungkin dari sisi sentimen suku bunga, kita lihat ini cukup sensitif terhadap market, terutama sektor banking, yang mana belakangan ini memang seperti tahun 2003, suku bunga itu ditahan di level lebih tinggi, yang mana ini akan berdampak negatif bagi cost of fund emiten-emiten perbankan. Jadi mungkin ada dua senario di sini. Yang pertama, suku bunga akan di-maintain. Itu akan mungkin memberikan sedikit katalis positif bagi market. Jadi mungkin equity market akan bisa bernafas sedikit. Tapi kalau memang Bank Indonesia mengambil sikap preventif terhadap nilai tukar mata uang rupiah, hal ini akan menjadi katalis negatif bagi pasar saham karena akan memicu capital outflow yang lebih banyak. Baik, dan kebetulan sampai sejauh ini Pak Nikolas di WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang menanyakan saham-saham dari perbankan ini. Saya akan coba cek yang pertama, mungkin saya ke pertanyaan sentral terlebih dahulu yang utama, ada Bapak Victor dari Malang. Untuk Big Bank yang disarankan bisa dibeli bank mana ini? Kemudian beberapa pertanyaan lainnya menanyakan BBNI, Pak. Kebetulan BBNI hari ini menguat signifikan sendirian jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Support dan resistennya BBNI di harga 6.000 nyangkut. Kemudian beberapa juga menanyakan BNGA. Tapi kita ke pertanyaan pertama terlebih dahulu, secara keseluruhan ini mana yang Anda paling jagokan, terutama dari sisi teknikal sampai perkembangan saat ini untuk saham-saham perbankan big cap, Pak Nikolas? Oke, mungkin sedikit update untuk banking, kita masih tetap merekomendasikan BBCA, karena memang kalau kita lihat juga dari sisi teknikal, dia baru saja rebound dari support, yang mana kalau kita lihat memang kredibilitas BCA secara historical memang cukup menjanjikan, jadi kita untuk banking masih akan merekomendasikan BBCA. Rekomendasinya apa Pak? Buy di level berapa mungkin? 9.400 penutupan hari ini melemah di 0,79, tadi sempat ke 9.350. Oke, untuk buy di BCA ada dua opsi, boleh buy di harga sekarang di 9.400 atau menunggu konfirmasi buy on breakout di level 9.500. Mungkin itu lebih konservatif kalau memang mau tunggu confirm harga untuk reversal lebih lanjut. Dengan stop loss mungkin boleh set di level 9.200.
Baik, dari BBCA kita beralih ke BBNI, Pak. Sudah ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, nyangkut di 6.000. Analisis Anda? Oke, untuk BBNI kita lihat mungkin sekarang price action-nya sedikit bearish semenjak dia break level support 5.700, yang mana untuk sekarang penguatannya kita harapkan masih bisa menguat terbatas ke level 5.800. Kita sarankan kalau memang harga sudah mulai menguat dan mulai reject kembali, atau mungkin kita lihatnya harganya udah mulai susah untuk bergerak lebih tinggi, boleh exit partial. Kita sarankan untuk sell on strength dulu di kisaran level 5.700 dan 800 untuk exit partial. Lalu kalau kita lihat secara teknikal juga ada level gap di BBNI, Ya. yang mana ini ada peluang untuk ditutup secara short term itu di level 6.075. Mungkin partialnya lagi boleh exit di level 6.075. Baik, Mungkin lebih seperti itu untuk BBNI. beberapa strategi ini Bapak Andrew di Tangerang Selatan, nyangkut di 6.000, penutupan hari ini 5.325, menguat di 1,91%, tadi sempat ke 5.150, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selanjutnya kita beralih ke perbankan lainnya, ada BNGA, Pak, Bank CIMB Niaga. Hari ini BNGA salah satu ikut menjadi pemerat. Meskipun levelnya di bawah saham-saham big cap ini, hari ini melemah cukup dalam di 6,03%, 1870. Tadi sempat melemah ke 1795 pemirsa, dengan posisi tertinggi hari ini di 1930. Kebetulan ada dua penanya ini. BNGA nyangkut di harga 2130, cukup jauh Pak Nicholas. Dan selanjutnya BNGA juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Pertanyaan dari Ibu Liana dari Surabaya, nyangkutnya juga cukup tinggi Pak, di 2150. Analisis Anda untuk BNGA, dan kalaupun kita flashback sebelumnya, BNGA juga sudah menembus ke level all time high-nya sebelumnya. Oke, untuk BNGA analisisnya hari ini memang dia turunnya cukup dalam, sekitar 6%, karena memang hari ini ada kebetulan ada exit juga, jadi mungkin kita rekomendasi kalau memang belum entry kita nggak saranin, karena memang ini exit dan secara teknikal dia udah tembus support lumayan jauh. Dan kalau yang nyangkut di level 2130 dan mungkin di 2.200-an tadi ya rata-ratanya, boleh tunggu harganya rebound, dan mungkin strateginya sama. Di sini ada level gap ya, yang mana ini level gap-nya cukup dekat diakibatkan oleh exit hari ini. Di 1980 boleh exit partial kalau memang nanti harganya rebound. Lalu boleh exit partial lagi dengan target price itu di level 2.100-an untuk exit partial berikutnya. Baik, penutupan hari ini di 1870, melemah cukup dalam di 6,03%. Secara intraday hari ini sempat menyentuh di 1795. Rekomendasi bagi para investor atau pemirsa IDX Channel yang nyangkut di atas 2.000-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari perbankan kita bergeser ke energi, Pak. Hari ini sebenarnya energi ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Tapi kalau kita lihat secara lebih detail lagi per segmen komoditasnya, saham-saham nikel hari ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari sisi harga komoditas, tadi pun juga kita sampaikan informasinya. Momentum apa yang kita bisa manfaatkan dan seperti apa rekomendasi Anda? Kita ke TINS terlebih dahulu, Pak Nicholas, analisis Anda dan rekomendasinya. Oke, untuk TINS kita lihat momentum nikel ini cukup kuat, karena tadi seperti yang udah di-mention di sebelumnya ya, ada rumor China yang mau memborong produk nikel pig iron hingga 200.000 ton rumornya. Jadi mungkin untuk nikel ini akan ada sentimen yang cukup positif. Untuk TINS kita mungkin lihat tadi closingnya cukup hijau, dia masih berhasil breakout. Cuman kita lebih rekomen untuk buy on weakness, karena memang secara harga dia udah bergerak terlalu tinggi, jadi ada potensi untuk dia cenderung koreksi terbatas. Jadi mungkin boleh buy on weakness dengan level di 1060 sampai dengan 1020. Stop loss-nya boleh di-set di bawah level 1000 kalau memang harganya gagal maintain di atas level 1000. Baik, penutupan hari ini di 1065 pemirsa. Intraday hari ini sempat tadi ke 1095 dari chart yang saya pegang ini sudah menuju ke level tertingginya secara year to date atau di sepanjang 2024. Baik, kita beralih ke NCKL, Pak. Hari ini juga ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan, menguat di 9,66%, di 965, tadi sempat ke 970. Oke, untuk NCKL kita lihat harga menguat cukup tinggi ya, hari ini 10%. Sebenarnya di sini juga ada dua option untuk NCKL. Boleh ada option yang pertama itu di 970 untuk buy on breakout. Untuk option yang kedua, boleh menunggu harga bergerak stabil di atas 970, lalu melakukan buy on weakness di level 965 sampai 960.
Rawan profit taking tidak, Pak? Kalau kita lihat momentum dan volumenya ini masih cukup optimis untuk dia breakout, jadi boleh dipantau esok hari kalau memang harganya masih maintain di atas level 950, itu boleh dikonsiderasi untuk buy on breakout. Dukungan volume juga cukup oke, Pak, sampai sejauh ini untuk NCKL? Kita lihat sangat oke ya, untuk volume ini bergerak menguat di atas rata-rata. Ya, baik. Kita bergeser ke emiten lainnya, selain dari NCKL. Untuk saham-saham lainnya yang hari ini juga mengalami penguatan, ada NIKL. NIKL justru melemah ini di 6,70%, termasuk juga saya coba beralih untuk Inco, Pak, sebenarnya tadi. Inco 4410 menguat di 0,23%, arahnya kemana, Pak? Oke, untuk Inco sendiri kita lihat ini hari ini melemah ya, karena kita lihat juga secara momentum dia udah cukup mentok, walaupun memang volumenya masih di atas rata-rata, cuman kalau Inco kita lihat masih kurang menarik dibandingkan dengan yang lainnya tadi. Jadi kalau kita sarankan Inco boleh menunggu harganya terkoreksi terlebih dahulu, mungkin dengan range harga 4.340 sampai dengan 4.300 genap. Baik, itu dia beberapa saham yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tapi satu lagi singkat saja, Pak, tadi saya sempat lupa untuk NICL, Pak, Pam Mineral Tbk, hari ini menguat di 12,24%. Singkat saja. Baik, untuk NICL ini baru aja breakout dari level resisten di 160, jadi mungkin besok boleh konsentrasi untuk buy on weakness kalau memang harganya masih maintain dengan volume yang cukup tinggi di level 164 sampai dengan 162 untuk range buy, stop loss slightly di bawah 160 kalau harga gagal bertahan di atas level tersebut. Baik, analisis untuk saham-saham sektor energi, terutama untuk nikel, yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Masih bergerak di zona merah, pemirsa, dan masih belum mampu untuk balik kembali di atas level 7.100-an. Di mana tepatnya indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.073.820, melemah di 0,19%, sempat menyentuh ke level tertingginya hari ini di 7.117.024 dan level terendah di 7.026.477. Sementara dari sisi volume, kemudian juga frekuensi masih berjalan sampai sejauh ini. Dan langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, MNC 36, pemirsa, mengalami penguatan di 0,15%. Kemudian juga Jakarta Islamic Index menguat di 0,37%. Selanjutnya LQ45 menguat di 0,12%. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya. Posisi dari konsumsi primer menguat di 0,90%, properti juga masih menguat di 0,79%. Energi hari ini menjadi pemberat, melemah di 0,69%, transportasi dan logistik juga tertekan di 0,63%. Saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan, pemirsa, dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan, dan beberapa sahamnya tadi juga secara dominan sudah kita ulas di segmen sebelumnya. BBNI ini menguat di 5350, TINS juga menguat di 1065, TPIA menguat di 7000, NCKL juga menguat di 965. Kemudian posisi saham-saham yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, pemirsa, dari perbankan Big Cap, BBCA melemah ke 9.350. Semakin menjauhi level tertinggi sebelumnya di 10.400-an. Aman di 8.450, Brand juga melemah setelah naik tinggi sebelumnya di 7.625. MHKI melemah ke 306. Updatean penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.